Zuhratul Hayati dengan NIM 23080273. Nah, di sini saya dan rekan saya akan menampilkan video materi mengenai masa kanak-kanak awal. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak menurut beberapa pendapat ialah masa terpanjang pada periode tentang kehidupan seorang manusia. Masa kanak-kanak terbagi menjadi dua, yaitu masa kanak-kanak awal dan masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak awal dimulai dari usia 2 hingga 6 tahun, sedangkan masa kanak-kanak akhir dimulai dari 6 tahun ke atas hingga masa yang matang pada usia seorang anak. Mengapa terjadi perbedaan antara masa kanak-kanak awal dan masa kanak-kanak akhir? Ada beberapa faktor dan alasan yang menyebabkan terjadinya pemisahan antara masa kanak-kanak awal dan masa kanak-kanak akhir. Salah satunya ialah karena faktor sosial dan psikologis, bukan dari faktor secara fisik. Contohnya, seorang anak yang berusia 5 tahun tidak berbeda secara nyata dengan anak yang berusia 7 tahun pada bagian fisiknya. Pada tahapan masa kanak-kanak awal ini adalah tahapan kritis dalam pembentukan dasar-dasar perkembangan seorang anak. Pemahaman dalam karakteristik dan perubahan sangat berpengaruh dan sangat penting bagi seorang anak untuk perkembangan selanjutnya. Saya Farah Diana Aprila akan menjelaskan tentang ciri-ciri awal pada masa kanak-kanak. Ciri-ciri awal pada masa kanak-kanak tercermin dalam sebutan yang biasanya diberikan oleh para orang tua, pendidikan, dan psikologi. Yang pertama, sebutan yang digunakan orang tua. Sebagian besar orang tua menganggap awal masa kanak-kanak sebagai usia yang mengundang masalah atau usia sulit. Alasan mengapa masalah perilaku lebih sering terjadi di awal masa kanak-kanak ialah karena anak-anak muda sedang dalam proses pengembangan kepribadian yang unik dan menuntut kebebasan yang pada umumnya kurang berhasil. Lagi pula, anak yang lebih muda seringkali bandel, keras kepala, tidak menurut, negativistis, dan melawan. Seringkali marah tanpa alasan, pada malam hari terganggu oleh mimpi buruk, dan pada siang hari ada rasa takut yang tidak rasional dan merasa cemburu. Seringkali orang tua menganggap masa awal kanak-kanak sebagai usia mainan, karena anak muda menghabiskan sebagian besar waktu juga bermain dengan mainannya. Yang kedua, sebutan yang digunakan para pendidik. Para pendidik menyebut tahun-tahun awal masa kanak-kanak sebagai usia prasekolah untuk membedakannya dari saat di mana anak dianggap cukup tua baik secara fisik dan mental untuk menghadapi tugas-tugas pada saat mereka mulai mengikuti pendidikan formal. Anak yang mengikuti taman indria atau taman kanak-kanak juga dinamakan anak-anak prasekolah dan bukan anak-anak sekolah. Yang ketiga, sebutan yang digunakan para ahli psikologi. Para ahli psikologi menggunakan sejumlah sebutan yang berbeda untuk menguraikan ciri-ciri yang menonjol dari perkembangan psikologis anak selama tahun-tahun awal masa kanak-kanak. Salah satu sebutan yang banyak digunakan adalah usia kelompok. Masa di mana anak-anak mempelajari dasar-dasar perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi yang diperlukan untuk penyesuaian diri pada waktu mereka masuk kelas 1. Karena perkembangan utama yang terjadi selama awal masa kanak-kanak berkisar di seputar penguasaan dan pengendalian lingkungan. Banyak ahli psikologi melabelkan awal masa kanak-kanak sebagai usia menjelajah. Sebuah label yang menunjukkan bahwa anak-anak ingin mengetahui keadaan lingkungannya, bagaimana mekanismenya, bagaimana perasaannya, dan bagaimana ia dapat menjadi bagian dari lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan pada awal masa kanak-kanak. Tugas-tugas perkembangan pada masa awal kanak-kanak menurut Heffik Hertz. Yang pertama, belajar memakan makanan padat. Yang kedua, belajar berjalan. Ketiga, belajar berbicara. Keempat, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh. Kelima, mempelajari perbedaan seks dan tata caranya. Keenam, mempersiapkan diri untuk membaca. Dan ketujuh, belajar membedakan benar dan salah dan mulai mengembangkan hati nurani. Meskipun dasar dari tugas dalam perkembangan yang diharapkan sudah dikuasai anak sebelum mereka masuk sekolah diletakkan selama masa bayi, tetapi masih banyak yang harus dipelajari dalam waktu 4 tahun, yaitu dalam periode awal masa kanak-kanak yang relatif singkat. Perkenalkan, saya Dinda Azahra dengan NIM 2308020225 akan membahas tentang kebiasaan fisiologis dalam masa kanak-kanak. Dalam masa awal kanak-kanak, kebiasaan fisiologis yang dasarnya sudah diletakkan pada masa bayi akan menjadi semakin baik. Namun, nafsu makan anak-anak tidak sebesar seperti pada masa bayi. Hal ini sebagian disebabkan karena tingkat pertumbuhan telah menurun, dan sebagian karena ia telah mengembangkan jenis makanan yang disukai dan tidak disukai. Jumlah tidur yang dibutuhkan sehari-hari berbeda, tergantung pada berbagai faktor tertentu seperti banyaknya latihan di siang hari dan berbagai macam kegiatan yang dilakukan. Anak-anak usia 3 tahun tidur sekitar 12 jam sehari.
Tahun-tahun berikutnya jumlah tidur sehari-hari berkurang, sekitar setengah jam dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, keterampilan pada awal masa kanak-kanak. Awal masa kanak-kanak merupakan masa yang ideal untuk mempelajari keterampilan tertentu. Pertama, anak sedang mengulang-ulang dan karenanya dengan senang hati mau mengulang suatu aktivitas sampai mereka terampil melakukannya. Kedua, anak-anak bersifat pemberani sehingga tidak terhambat oleh rasa takut dan diajak teman-temannya sebagaimana ditakuti oleh anak yang lebih besar. Dan yang ketiga, anak belia mudah dan cepat belajar karena tubuh mereka masih sangat lentur dan keterampilan yang dimiliki baru sedikit, sehingga keterampilan yang baru dikuasai tidak mengganggu keterampilan yang sudah ada. Perkembangan fisik dan berbicara pada anak-anak awal melibatkan beberapa tahap penting. Berikut adalah garis besar perkembangan tersebut. Perkembangan fisik. 0-3 bulan, bayi mulai menggerakkan anggota tubuh, memegang benda, dan mengangkat kepala. 4-6 bulan, bayi mulai menggelinjang, mengangkat bahu, dan memindahkan berat badan ke kaki. 7-9 bulan, bayi mulai merangkak, duduk, dan berdiri dengan bantuan. 10-12 bulan, bayi mulai berjalan, berlari, dan memanjat. 1-2 tahun, anak mulai berlari, melompat, dan mengembangkan keseimbangan. 2-3 tahun, anak mulai mengembangkan kemampuan motorik halus seperti memegang pensil dan menggambar. Kemudian, perkembangan berbicara. 0-3 bulan, bayi mengeluarkan suara seperti rengekan dan tangisan. 4-6 bulan, bayi mulai mengucapkan kata-kata sederhana seperti ba atau ma. 7-9 bulan, bayi mulai mengucapkan kata-kata yang lebih kompleks seperti mama atau papa. 10-12 bulan, bayi mulai mengucapkan kata-kata yang lebih panjang dan mulai memahami perintah sederhana. 1-2 tahun, anak mulai mengucapkan kalimat sederhana dan memahami perintah yang lebih kompleks. 2-3 tahun, anak mulai mengembangkan kosakata dan mengucapkan kalimat yang lebih kompleks. Selanjutnya ada pada perkembangan emosi. Pada masa kanak-kanak awal, emosi seorang anak sangatlah kuat. Pada masa ini juga terjadinya ketidakseimbangan karena seorang anak kurang fokus. Dalam artian, ia mudah terbawa oleh ledakan-ledakan emosional sehingga ia sulit untuk dibimbing dan diarahkan. Emosi yang meninggi pada awal masa kanak-kanak ditandai oleh ledakan amarah yang kuat, ketakutan yang hebat, dan iri hati yang tidak masuk akal. Adapun beberapa contoh emosi yang umum pada masa kanak-kanak awal yaitu yang pertama adalah rasa amarah, yang kedua rasa takut, yang ketiga rasa cemburu, yang keempat rasa iri hati, yang kelima rasa gembira, yang keenam rasa sedih, yang ketujuh rasa kasih sayang, yang kedelapan rasa ingin tahu, dan yang terakhir adalah fobia. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi emosi seorang anak adalah dari lingkungan sosial dan pengaruh orang tua ataupun keluarga. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ali Akbar. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan sosial masa kanak-kanak. Salah satu tujuan tugas perkembangan awal masa kanak-kanak yang penting adalah memperoleh latihan dan pengalaman pendahuluan yang diperlukan untuk menjadi anggota kelompok dalam akhir masa kanak-kanak. Jadi, awal masa kanak-kanak sering disebut sebagai masa prakelompok. Dasar untuk sosialisasi diletakkan dengan meningkatnya hubungan antara anak dengan teman-teman sebayanya dari tahun ke tahun. Anak tidak hanya lebih banyak bermain dengan anak-anak lain, tetapi juga lebih banyak berbicara. Yang selanjutnya ada pola sosialisasi awal. Antara usia 2 dan 3 tahun, anak menunjukkan minat yang nyata untuk melihat anak-anak lain dan berusaha mengadakan kontak sosial dengan mereka. Ini dikenal dengan bermain sejajar, yaitu bermain sendiri-sendiri, tidak bermain dengan anak-anak lain. Kalaupun terjadi kontak, maka kontak ini cenderung bersifat perkelahian, bukan kerjasama. Bermain sejajar merupakan bentuk kegiatan sosial yang pertama-tama dilakukan dengan teman-teman sebayanya. Perkembangan berikutnya adalah bermain asosiatif, di mana anak terlibat dalam kegiatan yang menyerupai kegiatan anak-anak lain. Dengan meningkatnya kontak sosial, anak terlibat dalam bermain kooperatif, di mana ia menjadi anggota kelompok dan saling berinteraksi. Baiklah, adapun pola perilaku sosial dan tidak sosial. Yang pertama ada pola sosial. Yang kedua, persaingan. Yang ketiga, kerjasama. Yang keempat, simpati. Yang kelima, empati. Yang keenam, dukungan sosial. Yang ketujuh, membagi. Yang kedelapan, perilaku akrab. Yang kesembilan, pola tidak sosial. Yang kesepuluh ada agresif. Yang kesebelas, perilaku berkuasa. Yang kedua belas, memikirkan diri sendiri. Yang ke-13 mementingkan diri sendiri, dan yang terakhir ada merusak. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari materi
masa kanak-kanak awal. Kesimpulannya adalah masa awal kanak-kanak adalah bahwa masa ini merupakan masa perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan seorang anak. Pada tahap ini, anak mengalami perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang sangat pesat. Interaksi dengan lingkungan, baik melalui keluarga, teman, maupun pendidikan sangat mempengaruhi perkembangan mereka. Selain itu, masa awal kanak-kanak juga menjadi dasar bagi pembentukan kepribadian dan keterampilan dasar yang akan digunakan sepanjang hidup. Oleh karena itu, perhatian dan dukungan yang baik dari orang tua, pendidik, dan masyarakat sangat penting untuk memaksimalkan perkembangan masa kanak-kanak awal. Bismillah, Allah berdoa pindah tangannya. Bismillah. Bis. Yang terbalut dalam doaku, inilah sumpahku, dengarlah dunia. Pantesan Torit, iwake podo mati. Kowe. So. Lagi-lagi nangis kecepit apa kenapa? Loh, Bambang. Lu moncrot. Rip. Nah, kiss bayinya gimana? Gimana? Nggak boleh. Bawa, Pak. Hah? Oh, seng. Bukan, adik. Nanti mau kemana? Tangi turu makmu semene gedine kok ngatur bae. Cepet teruji lho tangan. Yes. Anak baik bukan?